Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julan Anggreni, NPMB 1A022326. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kelas F. Di sini tujuan daripada saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Hukum dan Perancangan Perundang-undangan. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa membuat peraturan undang-undang ini disampaikan, perancangan pembuatan peraturan undang-undang ini disampaikan tentang bagaimana nantinya kita akan membuat peraturan undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya. Peraturan undang-undang ini tidak bisa kita lepaskan dari apa yang disebut dengan politik hukum. Dalam rangka pembuatan suatu hukum, yang kita ketahui bahwa Indonesia ini menganut sistem hukum civil law atau Eropa kontinental, yang di dalam civil law system itu bahwa sumber hukum yang paling utama itu adalah peraturan perundang-undang. Jadi bagaimana bisa kita lepaskan dengan apa yang dimaksud dengan politik hukum? Politik hukum, ada definisi politik hukum, ada salah satu menurut para ahli hukum, yaitu adalah Bapak Profesor Mahfud MD, yang menyatakan bahwa politik hukum itu adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan dengan membuat pembuatan hukum baru, kemudian dengan penggantian hukum yang lama. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Jadi dalam pembentukan hukum itu ada dua hal, yaitu pembuatan hukum baru, pembaruan hukum yang lama. Kemudian politik hukum itu merupakan pembangunan hukum yang berupa pembuatan dan pembaruan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Karena setiap perkembangan masyarakat itu semakin hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahwa yang kita ketahui dalam membuat peraturan undang-undang itu harus memperhatikan daya dari guna peraturan undang-undang yang kita buat tuh. Apakah peraturan yang kita buat itu bisa berguna dan bisa diaplikasikan di kehidupan masyarakat, dan apakah peraturan undang itu sesuai dari kebutuhan masyarakat. Jika sesuai dan jika tidak sesuai itu harus dipertimbangkan dalam pembuatan atau di perencanaan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, di samping pembangunan undang-undang, ada juga terkait dengan pelaksanaan, sehingga bagaimana peraturan undang-undang itu dilaksanakan di masyarakat. Nah, itu juga merupakan ruang lingkup dari politik hukum. Jadi, kita harus pahami bahwa politik hukum itu adalah kebijakan tentang pembentukan peraturan undang-undang. Di dalam politik hukum ada 3 tahapan pembuatan peraturan undang-undangan. Yang pertama itu tahap formulasi. Itu adalah bagaimana kita membentuk peraturan yang undang-undang. Ini termasuk juga daripada tahapan perencanaan. Yang kedua yaitu adalah tahap aplikasi. Bagaimana kita nantinya melaksanakan peraturan undang-undang yang ada. Bagaimana peraturan undang-undang kita itu dilaksanakan di kehidupan masyarakat. Apakah bisa sesuai dengan perkembangan masyarakat, bisa sesuai dengan tingkah laku masyarakat, dan bisa diterima oleh masyarakat. Terus tahap eksekusi, itu adalah dari peraturan perundang-undangan kita itu memuat sanksi dan hukuman apabila dilanggar di kehidupan masyarakat. Karena setiap peraturan perundang-undangan itu adalah memuat memuat suatu unsur sanksi atau sanksi apabila dilanggar oleh masyarakat. Jadi sekarang ini kita membahas di bagian tahap mana? Ya, kita akan membahas di tahapan formulasi, yaitu perancangan peraturan perundang-undang. Dalam hal pembuatan peraturan kita harus melihat apa yang menjadi dasar konstitusional dalam pembuatan peraturan undang-undang. Yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar kita, Pasal 1 ayat 3, bahwa negara kita itu adalah negara hukum, yang jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu di negara ini harus berdasarkan dengan hukum yang ada. Dari hukum itu adalah peraturan yang paling utama dari hukum itu adalah peraturan perundang-undang. Peraturan perundang itu adalah peraturan yang tertulis yang berisi norma hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan ditetapkan
dibuatkan atau yang dibuatkan melalui prosedur-prosedur pembentukan yang sudah ditentukan. Jadi peraturan perundang-undang itu harus berbentuk tertulis yang harus membuat norma hukum, ada sanksinya, dan harus dibuat juga oleh lembaga yang berwenang. Dan lembaga berwenang yang membuat itu harus sesuai dengan prosedur-prosedur pembuatan undang-undang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Adapun tahap-tahapan perencanaan peraturan undang-undang, yang pertama itu adalah perencanaan. Ini adalah kita merencanakan undang-undang apa yang kita perbaiki undang-undang itu untuk memenuhi. Yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, dan yang kelima pengundangan. Selanjutnya adapun azas-azas dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu kejelasan tujuan. Jadi perundang-undang yang kita buat itu harus mempunyai tujuan. Tujuannya misalnya untuk mengatasi konflik-konflik hukum, permasalahan, misalnya permasalahan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Atau ada peraturan undang-undang yang tidak sesuai di kehidupan masyarakat. Nah, kita bisa melakukan pembaruan hukum jika peraturan yang lama tidak sesuai dengan masyarakat. Oleh itu kita bisa melakukan pembaruan hukum. Yang kedua, peraturan undang-undang yang harus dilaksanakan ketepatan pejabat lembaga yang berwenang. Pergantian atau pembaruan pembuatan undang-undang itu harus dibuatkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, tidak bisa tidak boleh sembarangan orang. Terus harus berlandaskan pada jenis materi, terus dengan hierarki dan muatan-muatan yang ada. Terus selanjutnya itu azas bahwa perlu dapat dilaksanakan. Bahwa peraturan undang-undang kita tuh bisa tidak dilaksanakan di masyarakat. Apakah diterima oleh masyarakat? Apabila peraturan yang kita buat itu bisa bertentangan dengan hukum dan tidak diterima masyarakat, maka peraturan undang-undang yang kita buat harus kita ubah atau harus kita perbarui lagi. Terus adanya azas kedaya gunaan. Peraturan undang-undang yang kita buat itu harus berguna. Seandainya peraturan kita buat itu untuk menertibkan atau menjaga keamanan atau lebih ke untuk mengatur dari kehidupan masyarakat. Terus azas kejelasan, bahwa peraturan perundang-undangan itu tuh harus jelas dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan, harus tepat tujuannya, masyarakat harus mengetahui dan masyarakat mudah untuk memahami peraturan yang kita buat. Terus azas keterbukaan. Jadi pembentukan peraturan undang kita itu tidak boleh hanya lembaga pembentukan saja, tetapi harus setiap tahapan dari perencanaan sampai ke pengundangan itu harus dilihat oleh masyarakat. Maka supaya tidak terjadinya konflik antar masyarakat. Oleh karena itu setiap tahap-tahap harus dipenuhi. Jadi dalam pembuat perencanaan perundang-undangan itu peraturan undang-undangan itu harus memenuhi azas-azas tadi dan juga harus memenuhi perancangan-perancangan yang ada karena kita merupakan negara hukum. Oleh karena itu apapun yang kita buat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum, dan hukum itu harus mengikuti peraturan undang-undang, itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Tidak boleh dia harus mengatur masyarakat dan harus lebih ke kegunaannya di kehidupan masyarakat nantinya. Jadi membuat peraturan undang-undang itu kita harus mempertimbangkan bagaimana nanti peraturan undang-undang yang kita buat ini dijalankan di masyarakat. Baiklah teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kekurangan materi ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.